kami dari kelompok 2 yang akan membahas topik yang super penting tapi sering dianggap sepele, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk ikutin kami presentasi videonya. Let's go! The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Pancasila adalah 5 dasar atau prinsip yang menjadi pedoman moral dan arah berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi dasar negara dalam mengatur pemerintahan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menyatukan keragaman bangsa, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki fungsi sebagai ideologi negara yang dinamis dan terbuka untuk kemajuan. Jadi gini guys, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih maksud dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Pancasila itu bukan cuma 5 sila yang dihafalin saat upacara di sekolah. Pancasila itu merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi semua keputusan, sikap, dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Intinya, Pancasila itu arah hidup kita. Tanpa Pancasila, Indonesia bisa kehilangan jati diri. Kayak HP tanpa sinyal, gak ada arah. Next, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Nah, kalian belum tahu kan kalau Pancasila itu termasuk ke dalam ideologi terbuka, yang artinya nilai-nilai dasarnya itu tetap, tapi penerapannya bisa menyesuaikan zaman. Tapi ingat ya, walaupun nilainya fleksibel, nilai-nilai dasarnya kayak keadilan, kemanusiaan, persatuan, nggak bisa diubah. Itu harga mati. Beda banget sama ideologi tertutup. Kalau ideologi tertutup tuh kaku dan nggak bisa berkembang. Tapi untungnya Indonesia nggak kayak gitu. Pancasila adaptif, tapi tetap punya prinsip. Sekarang kita bahas sesuatu yang agak dalam dikit, yaitu antara hubungan filsafat dan ideologi. Kenapa Pancasila itu kuat banget? Karena dia berakar dari bangsa kita sendiri. Jadi filsafat itu akar dari sebuah pohon. Nah, ideologi itu batang dan daunnya. Tanpa akar, pohon gak bakal berdiri kokoh. Filsafat Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan kehidupan bangsa Indonesia, kayak gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dari sanalah muncul ideologi yang menjadi panduan hidup. Kalau dibilang filsafat itu konsepnya, ideologi itu praktiknya. Kalau tadi kan udah tahu pengertiannya, sekarang kita bahas maknanya. Makna Pancasila itu dalam banget guys. Bukan cuma dasar negara, tapi juga sumber nilai dan moral yang ngebentuk karakter bangsa. Pancasila ngajarin kita buat hidup adil, beradab, dan saling menghormati perbedaan. Jadi kalau kita ngerti maknanya, kita bisa lebih sadar kenapa nilai-nilainya penting banget diterapin di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu punya banyak fungsi loh guys, seperti dasar negara, sumber hukum, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Kalau dianalogiin, Pancasila itu seperti pondasi rumah. Kalau pondasi rumahnya kuat, rumahnya nggak bakal roboh walau terkena badai. Peran Pancasila itu kayak penggerak moral bangsa. Dia ngasih tahu gimana kita berpikir, bersikap di tengah perbedaan. Jadi, Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol di Garuda, tapi energi yang membuat Indonesia tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling relate, yang dimana tantangan di era globalisasi. Kita kan tahu nih, dimana kita hidup sekarang udah era global, era canggih, yang dimana bahkan budaya luar negeri mudah banget nih masuk ke Indonesia. Nah, tantangannya adalah gimana sih kita tetap memegang teguh pendirian Pancasila di era globalisasi ini. Upayanya bisa kita lakukan dengan cara di diri kita sendiri. Kita berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Kita boleh mengikuti dunia barat, tapi kita jangan melupakan pegangan Pancasila kita, teman-teman.
Intinya teman-teman, keren itu gak harus ke barat-baratan kok. Tetap jadi diri sendiri dan berpegang teguh kepada Pancasila. Itu baru mantep. Terakhir nih, kita sampai bagian paling inti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya taat beragama dan saling menghormati. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya saling menghargai dan memperlakukan orang secara adil. Ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya, kita tetap satu. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang artinya sebelum mengambil keputusan kita harus bermusyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya semua orang harus merasakan kesejahteraan yang sama. Jadi kesimpulannya, Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga identitas bangsa yang harus kita jaga. Kalau generasi muda bisa hidup dengan nilai-nilai, Indonesia pasti makin keren. Karena yang bikin kita kuat itu bukan teknologi, tapi persatuan dan karakter. Dan semua itu udah diajarin sama Pancasila. Jadi mulailah dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri. Yuk hidupin lagi semangat Pancasila, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Salam Pancasila!